Fitria Ros. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi IPA kelas 5, yaitu tema 4, subtema 1, organ peredaran darah manusia. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Ketika dokter memeriksa kesehatanmu, biasanya dokter akan memeriksa denyut jantungmu. Terlebih dahulu dengan stetoskop. Kalian tahu kan stetoskop? Nah, stetoskop itu yang bentuknya seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan jantung kita dan mengetahui ada tidaknya gangguan kesehatan tertentu. Ya, pasti kalau kamu sakit ke rumah sakit atau ke puskesmas, pasti kalian detak jantungnya diperiksa dulu oleh stetoskop. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada, pergelangan tangan, maupun lehermu. Jadi, seperti ini. Pada dada sebelah kiri ya, atau pada pergelangan tangan seperti itu, dan pada leher seperti itu. Nah, nanti jika kamu sudah pegang, itu akan ada denyutan-denyutan. Dan itu bisa kamu hitung dalam 1 menit berapa kali denyutan jantung. Nah, berarti kamu kalau sudah bisa merasakan, berarti kamu sudah bisa merasakan denyut jantungmu sendiri. Yang sudah berhasil silahkan komen di bawah ya, berapa kali denyutan dalam 1 menit jantungmu itu berdenyut, oke? Lanjut, jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, jadi kalau kamu mau tahu bagaimana sih sistem peredaran darah manusia, itu seperti ini. Awal mulanya dari jantung, nanti jantung akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan nanti akan kembali lagi ke jantung itu lagi, kayak gitu ya anak-anak. Untuk lebih lengkapnya nanti ada di selanjutnya. Nah, di sini ada organ peredaran darah manusia. Apa aja sih organ-organnya? Yang pertama ada jantung. Nah, jantung itu bentuknya seperti ini. Dan jantung ini sangat kecil anak-anak. Mungkin hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa aja. Jadi kalau kamu mau melihat jantung itu sebesar apa ya, sekepalan tangan orang dewasa. Itu kan kecil banget ya. Tapi pekerjaannya ini sangat berat. Kalau jantung ini berhenti berdetak beberapa detik aja, itu bisa fatal. Kalian bisa meninggal dunia. Makanya banyak orang yang gak sakit tahu-tahu tek meninggal dunia karena jantungnya itu tiba-tiba berhenti. Jadi jangan sampai kalian memiliki penyakit-penyakit yang membuat jantung kalian itu berhenti berdetak. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, sekarang kita kenali dulu nih jantung kita tuh kayak gimana sih, apa aja sih yang ada di dalam jantung kita. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada aorta. Nih, aorta ya. Jadi aorta itu adalah arteri yang paling besar. Nih, bentuknya aja kan dia udah paling besar sendiri ya, kayak selang. Tapi arteri itu apa? Arteri itu adalah pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Jadi si arteri ini nih, ada arteri kanan, ada arteri kiri. Ini gunanya adalah untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, yang besarnya ini namanya aorta. Ya. Lalu ada kapiler. Mana kapiler? Ya, di sini ada kapiler.
Kapiler itu pembuluh darah yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Jadi kapiler itu sangat kecil, bahkan kadang-kadang itu pembuluh darahnya tidak terlihat. Jadi dia untuk mengangkut sel-sel itu kan sangat kecil ya anak-anak ya. Lalu ada vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju ke jantung. Jadi kalau arteri tadi itu menuju ke seluruh tubuh, pas baliknya lagi ke jantung pakai vena. Vena ini juga ada dua, vena yang atas dan vena bawah. Kalau arteri itu kanan kiri, kalau vena itu atas bawah. Nah, lalu ada serambi kiri. Serambi kiri itu di atas ya, di atas ini. Gunanya adalah untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nih, ke sini. Jadi dari paru-paru oksigen itu masuk ke serambi kiri. Habis serambi kiri masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini adalah tugasnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi yang memompa dan mengeluarkan darah itu dari bilik kiri ini untuk ke seluruh tubuh. Nah, nanti darah setelah dialirkan ke seluruh tubuh kan dia kan balik lagi kan nanti lewat vena. Nah, masuknya itu dari bilik kanan masuknya. Nah, gunanya ini adalah untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi di sini tuh bertukar darahnya. Nah, setelah itu barulah masuk ke serambi kanan. Nah, ini akan mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Jadi semua zat-zat yang kotor, udara-udara yang kotor dan yang masuk ke darah itu difilter di sini lagi. Kayak gitu. Terus nanti akan diangkat lagi ke atas ke paru-paru, nanti sama paru-paru kan difilter ya antara karbon dioksida dengan oksigen. Nanti kalau udah jadi oksigen masuk lagi ke serambi kiri, ke bilik kiri. Ntar diambil lagi karbon dioksidanya, ntar difilter lagi di sini, masuk lagi ke paru-paru, begitu terus dalam hitungan detik. Jadi kalau ini ada yang terputus salah satu, itu bisa fatal. Kayak gitu ya anak-anak. Oke, kita sekarang masuk ke peredaran darah. Nah, peredaran darah itu seperti ini. Peredaran darah itu dibagi dua ya anak-anak, yaitu peredaran besar dan peredaran darah kecil. Sekarang kita bahas dulu yang peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung, ingat ya dari jantung, ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Cuman itu aja. Pokoknya kalau besar, dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Tapi jantungnya yang bagian mana? Nah, ini dia. Jantungnya itu pertama dari bilik kiri, nih yang bilik kiri di bawah, ya. Lalu masuk ke aorta, pembuluh darah yang paling besar, lalu ke arteri, terus ke kapiler seluruh tubuh, nih di sini ke seluruh tubuh, lalu vena atas, vena bawah, lalu jantung serambi kanan, nih ke atas, ya. Nah, ini peredaran darah besar. Jadi kalau peredaran darah besar itu udah pasti ke seluruh tubuh. Kalian harus ingat ya. Lalu ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini peredaran darah yang mengalir dari jantung hanya ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, ini paru-paru. Kan tadi Ibu sudah jelaskan ya, akan ada pertukaran di paru-paru. Nah, ini dia peredaran darah kecil namanya. Jadi, nanti di bagian jantungnya itu, dia dari bilik kanan yang mengandung karbon dioksida kan tadi kan. Lalu ke arteri paru-paru. Dari arteri paru-paru, dia ke vena paru-paru. Kalau sudah bersih, nanti udah mengandung oksigen lagi, baru dia akan masuk ke serambi kiri, kayak gitu. Nanti dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri ke peredaran darah besar yang ini lagi, terus nanti masuk ke serambi kanan, dari serambi kanan ke bilik kanan, ini waktunya yang karbon dioksida, nanti ke peredaran darah kecil lagi, kayak gitu. Jadi ditukar ya, ada pertukarannya. Nah, inilah kekuasaan Tuhan kita.
dari paru-paru, dari jantung, dan dari seluruh tubuh bisa mengalirkan darah. Coba kalian bayangkan, kalian terluka sedikit saja, itu ada darahnya, ya kan? Kalian kena jarum aja, kalian pasti keluar darah. Karena darah itu sudah dialirkan ke seluruh tubuh kalian. Dimanapun kalian luka, itu pasti ada darahnya. Kalau dalam ya, kalau luka terbaret doang mungkin gak ada darahnya. Tapi kalau luka yang sampai nembus dari kulit, itu pasti ada darahnya. Karena darah itu sudah dialirkan ke seluruh tubuh oleh si peredaran darah besar. Dan kalian bisa bernafas dengan lega seperti ini. Darah kalian itu bagus karena sudah diubah dari karbon dioksida menjadi oksigen di peredaran darah kecil. Kayak gitu ya anak-anak. Makanya kalian harus bersyukur dengan keadaan yang ada sekarang ini. Selalu jaga kesehatan jantung kalian. Oke, sekarang kita belajar pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada apa aja sih? Tadi kan udah dibahas sedikit ya, tapi sekarang lebih detailnya. Yang pertama itu ada arteri. Arteri itu gunanya adalah membawa darah keluar dari jantung. Arteri itu berdinding tebal dan dia itu elastis. Denyutnya sangat terasa. Aliran darah di arteri ini lebih cepat daripada di vena karena dia lebih besar ya. Kalau kalian tahu selang itu kan ada yang besar, ada yang kecil lagi gitu kan. Nah, arteri ini adalah selang yang sedang, tapi kalau aorta adalah selang yang besarnya ya. Lalu arteri ini terletak jauh dari permukaan kulit, jadi dia ada jauh di permukaan kulit. Kalau kamu ngelihat tangan kamu tuh yang warna biru-biru, itu namanya vena ya. Nah, ini vena membawa darah menuju jantung. Vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis, letaknya dekat dengan permukaan kulit. Aliran darahnya tidak secepat arteri. Vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Jadi hebatnya si vena ini karena dia membawa darah menuju ke jantung, ya kan? Jadi dia itu ada katupnya supaya karbon dioksidanya itu nggak keluar, nggak mengotori darah yang udah bersih tadi. Jadi ada katupnya, ya. Nah, lalu ada kapiler. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil. Dia kecil banget dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh kita. Jadi dia masuk ke dalam sel-sel. Kan nggak bisa yang gede-gede masuk ke dalam sel-sel kan, itu masuk ke dalam sel-sel. Dan kapiler ini menghubungkan antara arteri kecil dan vena yang paling kecil. Di dalam kapiler itu juga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sama seperti yang lain-lainnya juga seperti itu ya. Nah, di sini ada macam-macam darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau yang sering disebut dengan eritrosit. Sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung protein berwarna merah yang disebut dengan hemoglobin atau disebut dengan Hb. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau kalian kekurangan Hb atau sel darah merah, kalian itu pasti akan lemas, letih, lesu, terus pucet, mudah pingsan kayak gitu. Karena kalian tidak ada oksigen ke otak kalian, jadi kalian akan merasakan hal-hal seperti itu. Dan biasanya bibir kalian itu akan berwarna putih, pucat kayak gitu. Berarti kalian kekurangan sel darah merah. Nah, lalu ada sel darah putih yang disebut dengan leukosit. Sel darah putih ini berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sel darah putih ini adalah antibodi. Saat kamu sakit, yang memerangi penyakit kamu adalah sel darah putih kalian ini. Saat kamu sakit, sel darah putih kalian ini itu akan naik berkali-kali lipat. Makanya kalau kalian sedang
infeksi gitu, pas dicek darah leukositnya tinggi. Kenapa? Karena dia sedang memerangi bibit-bibit penyakit supaya kalian bisa bertahan. Nah, itu antibodi. Lalu ada keping darah atau trombosit. Keping darah ini berfungsi untuk pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kalian tentunya pernah dong jatuh, terus jatuhnya itu bonyok di dengkul kalian. Saat itu kan berdarah tuh, terus lama-kelamaan dia akan korengan ya, kalau disebutnya tuh akan korengan. Nah, kalian tahu nggak, korengan itu sebenarnya adalah keping darah kalian yang sedang bekerja. Kalau kalian lihat bener-bener tuh korengan kalian, itu bentuknya seperti rajutan, kayak ditutup gitu, kayak seperti ngerajut kayak gitu. Ya nggak? Coba deh, siapa yang punya korengan coba dilihat. Itu tuh keping darah kalian yang sedang bekerja di situ. Jadi dia tuh bentuknya seperti sedang merajut luka kalian untuk menutup luka kalian. Kayak gitu ya. Jadi supaya darahnya itu berhenti, dia bikin rajutan-rajutan untuk menutup luka. Nah, itu namanya keping darah atau yang sering disebut dengan trombosit. Oke. Nah, lalu ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan bagian yang paling cair dari darah-darahnya ini karena dia itu mengandung 90% air di dalam darahnya ini. Jadi cair banget. Lalu plasma darah ini berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan hormon ke seluruh tubuh. Karena dia itu bentuknya cair dan bisa berjalan kemana-mana, makanya dia mengangkut zat-zat makanan dan hormon ke seluruh tubuh. Nah, kalau kalian mau melihat gimana sih bentuknya eritrosit, trombosit, dan lain-lain, nah di sini ibu sudah carikan gambarnya. Nah, ini nih yang besar ini adalah pembuluh darah kalian. Jadi tubuh kita ini tuh sebenarnya di dalamnya ada selang-selangnya. Ya, selang-selangnya itu pembuluh darah yang kita tuh nggak tahu keberadaannya, ya kan? Kalian udah belajar kemarin sistem pernapasan manusia. Kalian ternyata tuh di dalam kalian ini ada paru-paru yang bentuknya seperti itu, ada segala macamnya. Lalu sistem pencernaan manusia, kalian juga udah tahu ternyata di dalam tubuh kita itu ada lambung, ada usus sepanjang 7 meter, ada usus sepanjang berapa meter gitu kan. Nah, itu juga. Lalu sekarang kalian belajar sistem peredaran darah manusia. Ternyata ada kabel-kabel listrik yang isinya itu darah-darah. Jadi kabel ini kalau dipecah, dipatahkan gitu, itu akan mengeluarkan darah seperti ini yang mengandung ini namanya sel darah merahnya atau apa tadi, eritrositnya, ya kan? Sel darah merah tuh bentuknya seperti ini, seperti donat ya, bentuknya seperti donat seperti ini. Ingat-ingat ya. Lalu yang ini nih, yang putih ini adalah leukositnya, sel darah putih ya, sel darah putihnya nih, bentuknya seperti ini, dia memang putih. Lalu ini ada keping darahnya nih, keping darah nih yang bentuknya seperti ini nih, kepingan-kepingan. Kenapa sih ini warnanya beda? Karena dia sudah bergabung dengan si plasma darah. Jadi plasma darah itu warnanya kekuningan seperti ini, saat bercampur ya warnanya jadi seperti ini. Aslinya warnanya si keping darah itu adalah seperti ini kalau dilihat pakai mikroskop ya. Lalu di sini ada plasma darah. Plasma darah itu yang cair ini, airnya ini. Jadi yang membawa si sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah itu berjalan menyelusuri tubuh-tubuh kita, yaitu adalah plasma darah ini. Karena dia kan air ya bentuknya, jadi didorong semua supaya jalan, jalan ke seluruh tubuh sampai ke otak, sampai ke kaki, terus balik lagi, kayak gitu. Ya. Begitu rumit sebenarnya, cuman kalian tidak bisa merasakannya. Kalian cuman bisa ya udah membawa tubuh ini aja, tapi sebenarnya di dalam tubuh kita itu sangat rumit sekali
Nah, selesai deh materinya. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa mengerti organ-organ apa saja yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Dan jangan lupa kerjakan tugas di classroom ya. Lalu, untuk kalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube Ibu, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kita bisa semangat lagi belajarnya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.